Deddy Mulyadi agak lain. Ia tidak menunggu laporan, turun ke meja, tidak menanti konferensi pers, tidak juga memanggil staf ahli untuk menyusun kajian. Ia lebih percaya pada mata dan langkahnya sendiri. Ia sidak ke bawah, menembus batas formalitas yang membuat banyak pejabat kehilangan sentuhan dengan kenyataan. Dan ketika menemukan praktek yang menyimpang, ia menegur langsung di tempat dengan gaya khasnya yang tegas, jujur, dan tanpa basa-basi. Begitulah yang terjadi pada akhir Oktober 2025 lalu. Ketika Deddy mendatangi pabrik air minum dalam kemasan Aqua di Subang, ia datang ingin memastikan kebenaran di balik kabar bahwa Aqua membayar uang cukup besar ke PDAM, padahal tidak lagi menggunakan air dari PDAM. Dari pertemuan itu terkuak fakta yang membuat logika publik mengerutkan dahi. PDAM Subang menerima 600 juta rupiah per bulan dari Aqua, sementara pabrik itu kini mengambil air dari sumur bor di tanahnya sendiri. Pertanyaannya, kenapa Aqua masih harus bayar ke PDAM? PDAM berdalih pembayaran itu merupakan bagian dari perjanjian lama yang dibuat sejak tahun 1994. Saat itu, PDAM memiliki surat izin pemanfaatan air di lokasi mata air pertama yang digunakan oleh Aqua. Maka, kata mereka, uang 600 juta itu adalah kompensasi atas pemanfaatan sumber air yang dulu pernah dikelola oleh PDAM. Tapi bagi Deddy penjelasan itu tidak cukup. Ia menelisik lebih dalam dan menemukan fakta lain yang lebih mengejutkan. Masyarakat di sekitar pabrik justru tidak mendapatkan manfaat dari aliran dana itu. Mereka tidak mendapatkan air bersih dari PDAM, bahkan harus mengambil air dari sawah untuk kebutuhan sehari-hari. Warga sekitar mandi pakai air sawah katanya. Kalimat itu terasa bikin malu, sebab Deddy tahu ketimpangan seperti itu adalah bentuk pengkhianatan kecil yang menumpuk menjadi besar. Negara dalam pandangannya seharusnya tidak membiarkan ironi semacam itu tumbuh di tengah rakyatnya. Perusahaan air minum hidup makmur di tanah tempat warganya kesulitan air. Dari sanalah terlihat betapa khasnya cara Deddy berkomunikasi. Ia tidak menegur dengan bentakan, tapi dengan logika yang membuat orang tidak bisa mengelak. Ia membangun rasa bersalah bukan lewat ancaman, tapi lewat kesadaran. PDAM tidak diserang, melainkan diajak bercermin. Jangan sampai begini, katanya. PDAM sebagai BUMD menikmati uang 600 juta rupiah, sementara rakyat di sekitarnya masih mandi pakai air sawah. Ada semacam ironi dalam caranya menegur. Deddy tahu birokrasi tidak bisa diubah hanya dengan kemarahan. Ia harus digerakkan lewat rasa malu, lewat kesadaran bahwa uang publik bukan hadiah melainkan titipan rakyat. Gaya seperti ini bukan hal baru bagi Deddy. Sejak lama ia dikenal sebagai pemimpin yang lebih senang berada di lapangan ketimbang di podium. Ia percaya bahwa pemerintahan sejati lahir bukan dari pidato, tapi dari perjumpaan langsung dengan kenyataan. Ketika banyak pejabat kehilangan koneksi dengan rakyatnya, Deddy tetap berjalan di jalan tanah, menyapa petani, menegur pedagang, dan mendengar keluh dari mulut warga tanpa sensor. Dan di era digital, Deddy juga memanfaatkan media sosial secara strategis melalui KDM Channel. Kanal ini bukan sekedar panggung pencitraan, meski banyak yang menuduhnya begitu. Ia memanfaatkannya untuk melibatkan warga dalam memantau kinerjanya secara langsung, mulai dari transparansi anggaran, kasus PDAM dan Aqua, penanganan banjir, hingga isu-isu personal warga. Ia menyiarkan langkah-langkah nyata, bukan janji, dan hasilnya tingkat kesukaan publik terhadapnya tetap tinggi. Apa yang dilakukan Deddy ini bisa dibandingkan dengan Ahok saat merekam rapat-rapat di balai kota. Tujuannya sama-sama menekankan keterbukaan.
Tapi KDM menambahkan unsur spontanitas dan interaksi sosial yang lebih merakyat. Helmi Yahya pernah mengomentari Dedi dalam beberapa aspek. Menurut Helmi, gaya komunikasi Dedi adalah spontan dan merakyat, yang kontras dengan gaya pejabat lain yang kaku. Kedekatannya dengan masyarakat dianggap sebagai perlindungan. Bahkan orang marah pun akan memperlakukannya seperti tetangga, bukan musuh politik. Branding Dedi juga konsisten, humble, ramah, orator, motivator, dan pemberi nasihat yang baik. Tercermin dari cara berpakaian, berbicara, dan cara berperilaku. Kemampuan berpikir cepat dan improvisasi serta pengalaman panjang sebagai bupati, anggota DPRD, dan anggota DPR menegaskan kapasitasnya sebagai pemimpin yang adaptif. Selain itu, program-program pendidikan karakter di barak militer, KDM menunjukkan inovasi disiplin positif, bukan hanya pelatihan militer. KDM menggunakan pengalaman ini untuk membentuk karakter warga dan anak muda dengan pendekatan yang menyenangkan namun tegas. Bahkan, ia memberi kompensasi pribadi kepada warga yang terdampak beberapa programnya. Tindakan yang menegaskan konsistensi nilai kepedulian sosial. Kelebihan KDM dalam public speaking juga patut dicatat. Ia berbicara dengan bahasa rakyat Sunda, sehingga setiap pesan yang disampaikan terasa dekat dan mudah dipahami. Dalam pidatonya, humor ringan, sindiran halus, dan analogi keseharian digunakan untuk menegaskan pesan moral, membuat kritik dan arahan terasa menyenangkan bukan menghakimi. Itu membuat rakyat mendengar bukan karena takut, tapi karena mau. Dedi Mulyadi memanfaatkan media sosial untuk menampilkan sidak itu secara transparan, sehingga warga bisa melihat prosesnya, menilai sendiri, dan ikut terlibat. Dan memang disitulah kekuatan Dedi. Ia tidak berhenti di retorika. Ia membawa nilai moral ke dalam kebijakan administratif. Ia menjahit kembali hubungan antara birokrasi dan nurani. Ketika banyak pejabat kehilangan rasa malu, ia menegakkan politik rasa. Politik yang mengingatkan bahwa jabatan hanyalah alat untuk memperbaiki ketimpangan kecil sebelum menjadi bencana besar. Dalam setiap langkahnya, Dedi memperlihatkan gaya kepemimpinan yang lahir dari kepekaan. Ia tidak menunggu laporan tebal. Ia membaca situasi dari wajah rakyat. Ia tidak menghitung kepuasan lewat survei, tapi lewat air bersih yang mengalir di rumah warga. Ia tahu tugas pemimpin bukan menambah angka di APBD, tapi menambah rasa adil di hati rakyatnya. Kemauan Dedi untuk menelusuri persoalan di level bawah patut ditiru. Ia adalah potret tentang bagaimana nurani bisa bekerja di tengah sistem yang dingin. Dedi memperlihatkan bahwa birokrasi itu bisa hidup, bisa punya rasa bila pemimpinnya berani turun dan menegur. Dedi Mulyadi agak lain karena ia tidak bersembunyi di balik meja rapat. Ia menjemput kebenaran di lapangan, menatap langsung mata mereka yang lupa pada tanggung jawab. Ia mengingatkan kita bahwa pemerintahan sejati tidak lahir dari pidato yang indah, tapi dari keberanian sederhana untuk berkata, ini tidak benar. Fakta penderitaan rakyat itu baginya bukan sekedar statistik. Itu adalah panggilan moral. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa dirasakan bukan hanya lewat janji, tapi lewat aksi nyata yang transparan dan melibatkan warga.